Selamat sore para sahabat pecinta budidaya tanaman, baik tabulampot maupun yang ditanam di tanah. Hari ini saya akan berbicara tentang penggunaan pupuk cair ya, yang sering saya aplikasikan pada tanaman saya, yang membuat tanaman saya itu walaupun masih kecil tetapi sudah berbunga dan sudah berbuah ya para sahabat ya. Nah, sebelum saya sampaikan pupuk cair yang bagaimana yang biasa saya pergunakan, yang saya buat ya, maka kita lihat dulu tanaman-tanaman saya yang masih kecil tetapi sudah berbunga ataupun berbuah ya para sahabat ya. Nah, yang pertama coba kita lihat ini para sahabat, ini tanaman kelengkeng ya, saya tanam di tanah, masih sangat kecil nih para sahabat ya. Nah, masih sangat kecil ya, saya tanam di tanah. Nah ya, tetapi walau masih kecil tetapi ini sudah berbunga para sahabat. Nah, ini bisa para sahabat lihat ya, dia sudah berbunga. Nah, walau masih kecil. Nah, ini kelengkeng ya, walau masih kecil tetapi sudah berbunga para sahabat ya. Nah, oke, kita keliling para sahabat. Nah, kemudian ini sawo saya para sahabat, saya tanam di tanah juga. Nah, batangnya juga masih sangat kecil nih para sahabat ya. Masih sebesar jari manis saya nih para sahabat. Nah, ya, batang utamanya masih sebesar jari manis saya. Tetapi buahnya ini sudah banyak ini para sahabat. Nah, bisa para sahabat lihat, ini buah ya. Buah. Nah, ya buah. Nah, ini juga buah. Nah, buah ya. Nah, semua menghasilkan buah para sahabat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kemari para sahabat. Nah, ini jambu madu para sahabat ya, saya tanam di pot. Nah, ini juga sudah sering berbuah para sahabat. Nah, ini sekarang lagi pembuahan yang ketiga ya, lagi pembuahan yang ketiga ini para sahabat ya. Nah, coba kita lihat ini pada pembuahan yang ketiga, lihat nih bunganya padat ya. Nah, ini coba bisa para sahabat lihat ya. Nah, ini ya, ini di belakang juga nih bisa para sahabat lihat nih. Nah, semuanya bunga ya. Jadi para sahabat bisa lihat semuanya bunga. Nah, bahkan nih di bawah juga ada bakal bunga nih para sahabat ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya trik yang sering kita pakai? Nanti akan kita kasih tahu ya para sahabat ya. Nah, kemudian kita lihat ini mangga saya, ini saya tanam di drum potong ya. Tadi ini sudah pembuahan yang kedua ini para sahabat ya. Dan ini sedang proses berbunga. Kita lihat nih bunganya para sahabat. Nah, rame bunganya ya. Nah, kita lihat kemari. Nah, ini juga bunga, di sana juga bunga, di atas juga ini bunga para sahabat ya. Semuanya bunga nih. Nah, kita lihat. Nah, kita balik ke arah sini para sahabat. Nah, ini bunga yang sudah selesai mekar, sudah menghasilkan pentil buah ini para sahabat ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, sudah menghasilkan pentil buah ini ya para sahabat ya. Nah, ini juga bunga nih semua, coba lihat setiap ujung rantingnya itu menghasilkan bunga para sahabat ya. Dan ini juga masih kecil para sahabat, tetapi ini sudah pembuahan yang kedua. Nah, kalau kita lihat batangnya, ini batang utamanya masih sebesar ini ya. Nah, saya tanam di drum potong ya. Nah, bagaimana sebenarnya para sahabat agar tanaman kita itu bisa cepat berbuah ya. Nah, saya juga kasih tunjuk nih apel putsa saya para sahabat yang saya tanam di planter bag ya. Nah, ini juga sedang proses pembuahan ini para sahabat. Kalau kita lihat nih coba. Nah, ini sudah, nah,
bakal buah ya, sudah menghasilkan bakal buah, dan masih banyak juga bunga-bunganya nih ya. Nah, sudah menghasilkan bunga-bunga nih. Nah, ini kalau kita lihat nih para sahabat ya. Nah, ini bunga dan sudah ada yang menjadi bakal buah ini ya para sahabat ya. Nah, sudah menghasilkan bakal buah ya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya para sahabat agar tanaman kita walau masih kecil tetapi sudah berbunga atau sudah menghasilkan buah ya. Hari ini saya akan coba sampaikan kepada para sahabat berbagi ilmu ya. Salah satu trik yang saya lakukan adalah saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri, dan ini merupakan pupuk organik cair yang paling mudah kita lakukan ya para sahabat. Nah, ini tadi baru selesai saya buat ya, tapi tidak saya videokan. Nah, langsung aja saya jelaskan di sini para sahabat ya. Nah, di dalam ember ini para sahabat, saya taruh semua sampah organik, sampah dapur ya, saya masukkan kemari ya. Semua sampah dapur apa saja, ini misalnya kulit bawang, bawang merah, bawang putih masuk. Nah, serai juga nih masuk, kulit telur juga nih masuk ya. Semua masuk, sampah dari dapur itu semua masuk kemari. Nah, kemudian selain sampah dapur, di sini saya gunakan dua bahan utama para sahabat ya. Dua bahan utama yang saya gunakan itu adalah ini batang pisang ya, batang pisang. Nah, ini kemudian yang kedua itu bahan utama yang kedua adalah ini daun paitan ya. Nah, nanti para sahabat kalau tidak kenal daun paitan ya, kalau tidak kenal nanti silahkan search di Google para sahabat, daun paitan. Kalau di kampung saya ini disebut ini daun si pait-pait ya. Nah, daun paitan atau daun si pait-pait. Nah, jadi di dalam ramuan ini saya gunakan dua bahan utama itu ya, batang pisang ya, atau bagian tengah batang pisang itu ya. Nah, bonggol pisang lah. Nah, kemudian daun paitan ya. Ini para sahabat coba lihat, ini banyak daun paitannya ya. Nah, kemudian tambahan kedua bahan utama itu ya, semua sampah organik dari dapur masukkan saja kemari ya. Nah, kemudian ya, sesudah dimasukkan ini kita campur dengan EM4 pertanian ya, EM4 pertanian dan juga gula merah. Nah, kedua bahan ini kita campur dengan air, EM4 pertanian kemudian gula merah ya. Nah, kemudian kita campur dengan air, kalau ada airnya air kolam ikan sangat bagus, atau kalau tidak air hujan ya, itu juga sangat bagus. Nah, kebetulan saya punya kolam, maka di sini airnya saya gunakan air kolam ikan. Nah, ke dalam air kolam ikan itu ya, biasanya untuk satu ember ini ya para sahabat ya, untuk satu ember ini, nah saya masukkan 6 sampai 8 tutup botol ya, EM4 pertanian, kemudian gula merah ya sekitar satu kepal tangan ini ya, kalau sudah dipotong-potong kecil halus ya, satu kepal tangan ini. Nah, saya campur dengan air, kemudian saya siramkan kemari. Nah, kemudian saya penuhkan airnya sampai seujung seujung ember ini ya. Nah, saya sisakan sedikit ini, sekitar 10 cm saya sisakan ya. Tujuannya nanti agar saya tambah nanti dengan air cucian beras dari rumah. Setiap ada air cucian beras nanti saya masukkan kemari. Nah, saya tambah ya. Nah, jadi tambahan air kolam itu nanti saya gunakan air cucian beras. Jadi makanya ember ini tidak saya isi penuh para sahabat ya.
karena nanti setiap ada air cucian beras saya masukkan kemari. Nah, kemudian ini nanti saya fermentasi selama lebih kurang 3 sampai 1 bulan. Semakin lama sebenarnya semakin lebih baik ya para sahabat ya. Tapi karena kebutuhan untuk menyiram tanaman, saya biasanya maksimal sebulan saja saya fermentasi. Nah, kemudian ya sekali 2 hari ya diaduk aja seperti yang saya lakukan ini ya. Diaduk ya supaya proses fermentasinya merata. Nah, kemudian nanti sesudah ini selesai difermentasi 3 sampai 4 minggu, maka ini saya siramkan ke tanaman. Nah, tetapi proses penggunaannya nanti para sahabat ya, kita pergunakan nanti ini 1:10. Artinya ini satu bagian, kemudian air 10 bagian, baru kita siramkan kepada tanaman ya. Nah, saya biasanya rutin menyiramkan ini para sahabat sekali 2 minggu kepada tanaman saya ya. Nah, sekali 2 minggu saya siram ini ke tanaman saya dan hasilnya luar biasa para sahabat. Walaupun tanaman saya masih kecil-kecil, tetapi itu sudah berbunga dan berbuah. Nah, jadi para sahabat yang ingin tanamannya juga cepat berbunga dan berbuah, nanti para sahabat boleh menggunakan trik yang saya gunakan ya. Trik yang saya gunakan ini mudah-mudahan nanti ini sangat bermanfaat bagi para sahabat. Nah, sekedar berbagi ilmu saja ya para sahabat ya. Oke para sahabat ya, sekian dan terima kasih lah untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para sahabat, dan bagi para sahabat yang ingin terus mendapatkan informasi dari saya, silahkan subscribe, like, and share channel saya para sahabat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Salam pecinta budidaya tanaman.